Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, rekan-rekan ikhwan dan akhwat serta adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang punya kemauan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, plus ditambah lagi punya kemauan untuk menuntut ilmu, menempuh jalan terbaik yang pernah ditempuh oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam dan generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita istiqomah di atas petunjuk yang agung ini. Rekan-rekan ikhwan dan adik-adik sekalian rahimakumullah, kajian yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah menyangkut kajian tentang istiqomah dan sebab-sebab untuk mendapatkannya, yang mana kajian ini mungkin sudah sering kita dengarkan dan sudah sering dibahas. Cuma karena masalah terbesar yang dihadapi oleh kita semua adalah bagaimana memotivasi kebaikan dalam diri kita, bagaimana mengusahakan kebaikan tersebut supaya tetap ada, bukan cuma saat kita menghadiri pengajian, bukan cuma saat kita sekolah di sini, bukan cuma saat pada waktu kita kumpul-kumpul sama ikhwan-ikhwan, tapi waktu kita sendirian juga. Agar benar-benar yang memotivasi kebaikan dalam diri kita itu bukan karena dilihat atau dinilai orang, bukan karena takut kritikan dan celaan orang, tapi benar-benar yang menjadi motivasi dalam diri kita adalah karena mempertimbangkan celaan dan pujiannya Zat yang maha mampu memberikan kebaikan atau keburukan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang ulama salaf, iyyakum ayyakunallahu ahwanan nadhirina ilaik. Hati-hatilah kalian, jangan sampai menjadikan Allah itu yang paling kalian anggap rendah pandangannya terhadapmu. Ini maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kamu menjadikan kalau dipandang sama orang atau manusia kamu takut, sementara waktu kamu sendirian Allah jelas-jelas melihat perbuatanmu, kamu tidak merasa takut. Ini masalah dan merupakan masalah besar. Dan ini merupakan kendala yang merata dirasakan oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini. Kenapa waktu kita berkumpul dengan teman-teman, waktu menghadiri pengajian, kumpul sesama ikhwan dan akhwat, kita bersemangat. Tapi waktu kita sendirian, alhamdulillah kalau sendiriannya masih bisa kembali kumpul sama ikhwan. Tapi kalau sudah tinggal di lingkungan sendirian, sama keluarga sendiri, harus menghadapi masalah-masalah sendiri, harus berdakwah sendiri atau berjuang sendiri mempertahankan agama, maka banyak rata-rata yang mengeluhkan tentang perubahan drastis yang terjadi pada diri mereka. Karena apa ini sebab utama yang menjadikan kekuatan, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum benar-benar terwujud dalam diri kita secara sempurna. Nah, inilah pembahasan yang diinginkan, inti pembahasan yang dimaukan dalam pelajaran masalah istiqomah. Pelajaran masalah istiqomah bukan cuma kita bahas saat ini kita berpegang kepada kebenaran, tapi kemudian waktu di belakang, waktu kita sendirian, justru kita tidak pikirkan keadaan kita. Jelas ini adalah kekeliruan. Justru istiqomah itu akan terlihat, keteguhan iman itu akan terlihat pada waktu
saat-saat seorang itu sendirian, saat-saat seorang itu menghadapi guncangan iman yang akan meruntuhkan orang-orang yang lemah imannya, waliyadzubillah. Justru terlihat saat-saat kita sendirian, tidak di hadapan orang lain, saat-saat kita dihadapkan pada sesuatu yang menarik hawa nafsu kita untuk melakukannya, tapi kemudian kita mengetahui itu salah. Bagaimana kita bersikap saat-saat seperti itu? Inilah ujian keimanan yang sebenarnya yang ingin kita kaji dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita bahas bagaimana mengupayakannya agar sewaktu kita menghadapi kondisi-kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayahnya dan petunjuknya kepada kita semua. Ma'asyiral ikhwah dan akhwat sekalian serta rekan-rekan dan adik-adik sekalian rahimakumullah. Pembahasan masalah istiqamah yang menjadikan sebab pentingnya masalah ini karena berhubungan dengan hati manusia. Bukan merupakan rahasia lagi bagi orang yang sering mengikuti pengajian, kedudukan hati yang merupakan organ yang paling penting dan paling utama dalam diri manusia, sekaligus paling lemah. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Hati manusia itu sangat lemah, sementara syubhat yang akan merusaknya itu sangat mudah menyambarnya, sangat cepat menyambarnya. Ini yang jadi masalah. Hati itu adalah yang paling penting dalam diri kita untuk memotivasi bahkan sumber segala kebaikan. Bersamaan dengan itu, untuk meluruskan hati ini juga paling sulit, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan kemudahan baginya. Yang jelas secara umum kaidahnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hayatul qulubi wa israfuha, hayatul qalbi wa israfuhu maddatu kulli khairin fihi. Kehidupan hati dan cahaya hati, memberikan kehidupan dan cahaya dalam hati, ini merupakan unsur terpenting untuk memberikan semua kebaikan pada diri manusia. Jadi intinya, kalau hati itu bisa dijaga, tetap hidup dan selalu bercahaya, semua kebaikan apapun yang kita inginkan dengan izin Allah bisa kita lakukan. Semua keburukan apapun yang ingin kita hindarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hindarkan. Kalau ada orang yang mengeluh, kenapa saya sulit melakukan kebaikan? Kenapa waktu saya bisa habis melakukan pengajian saya semangat, tapi ketika sudah lama-kelamaan motivasi kebaikan dalam diri saya kurang? Jawabannya masalah hati berarti. Mempertahankan kehidupan hati dan cahaya hati ini yang sulit. Dan dengan dua materi inilah, sumber utama inilah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW diturunkan. Subhanallah, jadi keagungan wahyu itu benar-benar kalau kita pahami cara mengambil manfaat darinya, itu sangat luar biasa dalam menyediakan sumber kebaikan dalam diri kita. Makanya selalu kita tekankan, ilmunya salaf itu ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar teori. Karena yang diperbaiki langsung sumber kebaikan dalam diri manusia, yaitu hati. Dan dua fungsi utama ini terdapat dengan sempurna pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya firman-Nya, "Awaman kana maitan fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laisa bikharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, kafir, tidak mendapatkan petunjuk, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia dengan petunjuk kami, waja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Perhatikan, Allah menyebutkan tentang
keadaannya orang yang tadinya tidak mendapatkan hidayah, itu tahapan kebaikan yang Allah berikan padanya, pertama dihidupkan dulu hatinya. Dihidupkan hatinya, dimasukkan iman. Setelah itu perlahan-lahan hatinya semakin banyak mendapatkan sinar dari Al-Quran, baru bercahaya. Yang dengan itu dia berjalan di atas manusia, di antara manusia. Ini dua sumber ini, kehidupan dan cahaya, inilah yang menjadikan hati selalu lurus jalannya ketika dia menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di akhirat nanti ketika dia menempuh sirat juga akan lurus, tidak akan menyimpang ke sana kemari, dan akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya hati manusia, dan inilah fungsi utama daripada wahyu. Oleh karena itu kalau ada yang belajar tapi sumber kebaikan berupa kehidupan hati dan cahaya sedikit dirasakannya, berarti yang dipelajarinya itu bukan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya kurang bagi dirinya. Berarti apa yang dipelajarinya itu belum benar-benar bisa dikatakan bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin yang dibacanya adalah Al-Qur'an, tapi kalau tidak dipahami dengan sebaik-baiknya, maka fungsi utama diturunkannya Al-Qur'an itu tidak terwujud secara maksimal terhadap orang tersebut. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah ruh dari perintah kami. Allah menamakan apa yang diturunkannya kepada Nabi SAW sebagai ruh, karena dengan ruh itu seseorang baru merasakan hidup yang sebenarnya, untuk menghidupkan hatinya. Ma kunta tadri, sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, tapi kami jadikan petunjuk kami itu sebagai cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami hendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi subhanallah, ternyata dua hal ini ada dalam petunjuk Allah. Kenapa kita belum mendapatkannya, atau kecil pengaruh yang kita rasakan? Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita. Kenapa sumber yang baik ini, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, belum tergali manfaatnya dalam diri kita, sehingga belum bisa membentuk istiqomah dalam diri kita, belum menjadikan sumber motivasi kebaikan dalam diri kita, belum bisa hati kita itu menjadi penegur kita ketika kita mau ingin berbuat kesalahan, untuk kemudian ditegur agar kita segera bisa meninggalkan kesalahan tersebut. Bukankah hati manusia itu digambarkan berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza shalahat shalahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau baik maka akan baik semua anggota badan, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan. Artinya hati itu seperti raja. Dia bisa memerintahkan anggota badan, jangan berbuat ini, maka tidak akan berbuat anggota badan. Nah, kenapa hati kita belum bisa berfungsi seperti itu? Apa sebabnya? Berarti ada masalah. Kenapa hati kita belum bisa menggerakkan anggota badan kita ketika kita akan berbuat maksiat, untuk ada bisikan dari hati manusia untuk menghalanginya atau mencegah orang tersebut agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sumber kebaikan yang ingin dibangkitkan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari melalui pemahaman para ulama salaf. Nah, oleh karena itu di sini kita akan lihat selama ini ternyata kita kurang dalam mengkaji Al-Qur'an dengan pengajian yang sebenarnya, mendalami maknanya. Kita kurang mengisi hati kita dengan sumber yang menghidupkannya, yang seutama-utama yang menghidupkan hati adalah Al-Qur'an. Apalagi mengenal keindahan dan kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW. Kita punya sebab, tapi kurang memanfaatkan sebab tersebut. Karena selama ini kita membacanya sepintas. Kita tidak berusaha untuk merenungi kandungannya.
Yang menjadi target utama kita adalah sekedar menyelesaikannya, tapi belum begitu terpikir bagaimana untuk bisa banyak mengambil manfaat darinya. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab utama yang menjadikan orang-orang munafik tersesat dari jalan Allah, karena mereka itu menyembunyikan kekafiran. Padahal mereka itu mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam firman-firman Allah dibacakan, nasihat-nasihat dari Nabi yang terbaik, dai yang terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan juga dengan dua hal ini, tidak mengambil manfaat untuk menghidupkan hatinya dan tidak mengambil manfaat untuk menyinari langkahnya. Makanya Allah membuat dua perumpamaan dalam Al-Quran, perumpamaan dengan api dan dengan air. Air itu dengannya dihasilkan kehidupan. Seperti kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang hujan yang diturunkannya kepada manusia yang memenuhi lembah-lembah. Ini untuk perumpamaan hati yang bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan api, karena api itu dengannya akan dihasilkan cahaya untuk menerangi langkah manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17, anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiya wa mimma yukiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Allah menurunkan dari langit hujan yang kemudian hujan itu akan memenuhi lembah-lembah di bumi, memenuhi sungai, danau dan seterusnya. Kemudian aliran air pada hujan tersebut akan membawa kotoran-kotoran yang tadinya ada di dasar lembah tersebut atau sungai tersebut. Lama-kelamaan kotoran tersebut akan dibuang dan disingkirkan, sehingga semakin jauh aliran sungai maka kita dapati semakin jernih airnya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan antara kebaikan dan keburukan. Fa amma zabadu, adapun bui-bui kotoran tadi maka akan terbuang sebagai sesuatu yang tidak berarti, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia maka akan menetap di muka bumi. Subhanallah, ini perumpamaan bukan hanya untuk mengkisahkan tentang turunnya hujan, karena firman Allah tersucikan daripada ucapan yang sia-sia. Kalau kita renungkan dengan baik maka kita akan dapati di sini bagaimana fungsi daripada wahyu ketika membersihkan hati manusia. Akan dibersihkan dengan sendirinya. Kalau terisi dengan ilmu yang bermanfaat, yang terus diulang-ulangi, yang terus direnungkan artinya, tidak bosan untuk kita murajaah tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta pengaruhnya terhadap keimanan, tentang hal-hal yang akan membersihkan keimanan kita, tazkiyatun nufus, kita ulang-ulang terus, akan berfungsi seperti ini. Lama pertama akan turun, maka masih banyak kotoran yang harus dikumpulkan dulu. Semakin deras alirannya, sudah mulai naik ke atas kotoran tadi. Semakin kuat alirannya, maka lama-kelamaan akan tersingkirkan. Begitu fungsinya Al-Quran ketika menghidupkan hati manusia. Maka kalau kita praktekkan, kita akan merasakan yang seperti ini. Setelah itu Allah menyebutkan di ayat yang sama selanjutnya, wa mimma yukiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Dan dari apa yang dibakar ketika manusia ingin membersihkan karat-karat pada perhiasan logam, itu menggunakan api. Yang dengan api ini juga akan dibersihkan kotoran-kotoran. Di samping dia akan memberikan penerangan, juga dia akan membakar kotoran-kotoran. Ini perumpamaan dengan api. Sehingga setelah air itu memberikan kehidupan, maka api akan memberikan penerangan dan akan menerangi jalan orang-orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah, dua perumpamaan yang sangat agung ini semuanya terwujud secara lengkap dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya katakan tadi, orang-orang munafik, Allah ketika menyebutkan perumpamaan bagi mereka juga dengan dua hal ini. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari air, yaitu wahyu Allah, dan juga tidak bisa mengambil manfaat dari penerangan, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, Allah membuat perumpamaan ini bagi orang-orang munafik. Pertama, Allah berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma haulahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang telah menyalakan api. Artinya apa? Mereka sebenarnya punya cara untuk menerangi langkahnya. Tapi ketika api itu, penerangan tersebut mulai adha'at ma haulahu, menerangi apa yang ada di sekitar mereka, dhahaballahu binurihim, Allah memadamkan, membawa pergi cahaya mereka dan membiarkan mereka hidup dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat jalan yang lurus. Ini perumpamaannya orang-orang munafik, yang tentu saja ini perumpamaan yang ekstrim tentang keadaan mereka dalam artian dibandingkan dengan kita. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang telah ada sumber petunjuk kebaikan di hadapan mereka, tapi mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal, itu keadaannya seperti orang-orang munafik tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sumber petunjuk tapi tidak memberikan manfaat. Ada sumber penerangan, tapi ketika mereka sewaktu mulai mau menerangi diri mereka, Allah Subhanahu wa taala memadamkannya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Karena mereka tidak punya kemauan untuk mengikuti cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaannya. Ini perumpamaan yang pertama. Yang kedua, au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau perumpamaan mereka seperti sayyib, hujan deras dari langit, yang padanya ada kegelapan, ada petir, ada kilat, sehingga mereka menjadikan jari mereka untuk menutupi kuping-kuping mereka, telinga mereka, karena sambaran petir tersebut, karena mereka takut pada kematian, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi keadaannya orang-orang yang kafir. Jadi ketika hujan yang seharusnya diambil manfaat oleh orang-orang yang beriman, maka bagi mereka justru menjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Mereka tidak mencintai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mencintai ilmu. Maka akibatnya ilmu itu justru menjadi malapetaka bagi mereka. Tidak menghidupkan hati dan juga tidak menjadikan cahaya untuk menerangi langkah mereka. Ini sebaik-baik perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang keadaannya orang-orang munafik dan bagaimana mereka tidak bisa mengambil petunjuk dan kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan di hadapan mereka, karena masalahnya adalah satu, mereka berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya. Nah, inilah kendala yang sering terjadi. Yang saya katakan tadi itu keadaannya ekstrim orang-orang munafik. Adapun kita kiaskan dalam diri kita untuk kita mengambil faedahnya adalah apa? Selama ini kita kurang mengisi hidup kita dengan ilmu yang bermanfaat. Banyak di antara kita yang paham bahasa Arab. Banyak yang kalau di antara kita minimal kalau dia baca Al-Quran tahu-tahu sedikit artinya. Tapi yang jadi masalah, siapa di antara kita yang mau bersabar ketika membaca satu ayat Al-Quran, diusahakan untuk diulang agar dia bisa paham semuanya.
Subhanallah. Ayat Al-Quran pada masing-masingnya, apalagi ketika berhubungan dengan sifat-sifat Allah, itu merupakan sumber penyembuh penyakit hati yang paling utama. Kita semua sering dengar ucapan tersebut. Tapi masalahnya siapa di antara kita yang mau mengambil pengobatan dari Al-Quran? Kenapa Al-Quran belum bisa mengobati diri kita? Karena kita tidak mau berobat dengannya. Kita membaca dan kita bangga untuk menyelesaikan Al-Quran, dan itu bagus. Tetapi menyelesaikan sampai akhir ayat, kalau tidak kita ambil, kita tidak berhenti. Seperti Nabi SAW kalau melewati ayat-ayat yang berisi rahmat, maka beliau berdoa meminta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melewati ayat yang berisi ancaman, berlindung supaya tidak kena ancaman tersebut. Ini berarti dipahami kandungannya satu persatu. Tidak ada yang terlewati, sehingga manfaatnya pun menempel dalam diri kita. Obat itu akan berfungsi sebagai obat kalau kita mengikuti aturan petunjuk pemakaiannya. Nah, Al-Quran selama ini tidak kita ikuti aturan petunjuk pemakaiannya, sehingga kurang memberikan nilai yang maksimal dalam diri kita. Saya katakan tadi kita membaca surat Al-Ikhlas, pelan-pelan kita baca, kita renungkan artinya, maka subhanallah, ini adalah surat yang menyerupai sepertiga Al-Quran karena berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika salah seorang sahabat, yang hadis sahih riwayat Imam Bukhari, mengulang-ulangi membaca surat ini di akhir setiap rakaat dalam sholatnya, setelah membaca Al-Fatihah, surat diakhiri dengan surat Al-Ikhlas ini. Ketika ditanya alasannya, karena dia mengatakan li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena ini adalah sifatnya Ar-Rahman dan aku mencintai membaca surat yang mengandung sifatnya Ar-Rahman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbu, beritakanlah kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Hanya karena dengan surat Al-Ikhlas saja dia bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena dibaca dengan direnungkan, tidak perlu tergesa-gesa menyelesaikan. Dimanfaatkan bahasa Arab itu untuk menggali isi daripada Al-Quran. Waktu kita membacanya, kita renungkan artinya, kita masukkan kandungannya dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan satu keajaiban yang luar biasa. Bagaimana fungsi daripada Al-Quran dalam menghidupkan dan memberikan cahaya bagi hati manusia. Inilah sebab utama yang akan bisa menjadikan istiqomah diri kita, karena asalnya istiqomah itu adalah dalam hati manusia. Asalnya istiqomah adalah dalam hati. Maka agungnya pembahasan tentang istiqomah karena berhubungan dengan hati. Sekali lagi, hati itu adalah bagian tubuh kita yang paling utama, yang paling penting untuk diperbaiki. Tapi bersamaan dengan itu juga paling sulit, paling berat, karena dia itu sangat lemah, sangat mudah berbolak-balik, membutuhkan sumber keteguhan yang benar-benar kuat untuk bisa meneguhkannya. Dan sebaik-baik yang meneguhkannya adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah darinya dengan dua fungsi tadi, yaitu memberikan kehidupan serta memberikan cahaya bagi hati manusia. Maka ayo ikhwatu fillah, disinilah sebab yang menjadikan kita perlu sering mengulang-ulangi nasihat tentang istiqomah, mengambil manfaat dari Al-Quran. Pelajaran yang sederhana, pelajaran yang sebenarnya ringan, tapi ternyata manfaatnya sangat besar dalam membentuk sumber kebaikan dalam diri kita. Ayyuhal ikhwatu fillah, istiqomah secara bahasa berarti lurus, tidak berbelok-belok. Definisinya secara syariah, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sulukus siratil mustaqim duna ta'riji anhu yamnatan wala yasra, menempuh jalan yang lurus tanpa berpaling darinya ke kiri maupun ke kanan. Nah, ini berat dan ini sulit, kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menempuh jalan yang lurus tanpa berpaling ke kiri maupun ke kanan bukan berarti seseorang itu tidak boleh salah.
Tidak. Karena itu bukan manusia yang tidak bisa salah. Setiap manusia berbuat salah, bahkan banyak berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia banyak berbuat salah. Tetapi bagaimana dia menyikapi kesalahannya? Bagaimana dia menyikapi kesalahannya? Inilah yang diajarkan dalam istiqomah. Bukan merubah sifat manusia yang secara asal berbuat salah menjadi tidak bisa salah. Ini tidak mungkin dilakukan. Tapi membenarkan sikap mereka ketika mereka berbuat salah. Bagaimana caranya menyikapi kesalahan tersebut? Maka istiqomah mengajarkan kepada manusia, kalau mereka melakukan perjalanan, satu saat ada hambatan, tarikan hawa nafsu, ada perbuatan dosa, kecenderungan untuk merasa terlalu jauh jalan yang lurus ini, maka datang nasihat dari hatinya. Ingatlah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Ingatlah keutamaan bersabar menghadapi cobaan. Dibangkitkan dengan ilmu yang dimilikinya untuk memotivasi agar dia ingat tujuannya yang sangat agung. Maka wajar kalau dia menempuh jalan yang sulit untuk mendapatkan kemuliaan yang besar. Ini justru istiqomah yang sebenarnya. Selama ini orang menyangka istiqomah itu, namanya orang yang istiqomah adalah jalan terus, tidak pernah berhenti-berhenti, lurus sampai di tujuan. Ini pertama, kalau terjadi ada orang seperti ini, orang ini bukan orang yang istiqomah. Orang ini bukan orang yang istiqomah. Kenapa? Begitu ada ujian sedikit saja mungkin dia langsung jatuh. Karena tidak akan teruji istiqomahnya seseorang kecuali setelah ada ujian. Setelah ada rintangan-rintangan. Mungkin saya pernah sebutkan dalam sebuah pengajian, Ibnu Qayyim membawakan dalam kitab Al-Fawaid bahwa Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ditanya di zamannya, manakah yang lebih baik dari dua orang manusia ketika menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang pertama dia menempuh jalan Allah lurus-lurus saja, tidak ada hambatannya. Sedangkan orang yang kedua, ketika dia menempuh jalan Allah kadang-kadang digoda oleh hawa nafsunya, maka dia berhenti sebentar, berjuang menundukkan hawa nafsunya, terus berjalan lagi. Kemudian kadang-kadang ditarik, jatuh dia, bangkit lagi, dia berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya. Terus akhirnya dia sampai jalan pada Allah. Sepintas kalau kita yang menjawab dengan kejahilan, dengan kebodohan, kita mengatakan orang yang pertama lebih cepat sampai. Orang yang kedua ini lambat dia, karena dia berjuang, akhirnya dia pelan sampainya. Maka jawabannya secara syar'i tidak demikian. Umar ibn Khattab mengatakan orang yang kedua itu justru lebih utama. Karena apa? Dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, minal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Termasuk orang-orang yang sengaja Allah uji hatinya untuk Allah sempurnakan ketakwaannya, dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan adanya cobaan yang menimpa dia, menunjukkan kecintaannya kepada Allah itu sungguh-sungguh. Karena dia rela untuk menghadapi cobaan-cobaan dalam rangka mewujudkan cintanya. Sementara orang yang pertama ini belum teruji. Begitu ada ujian sekali saja, langsung dia akan jatuh dan tidak bisa bangun-bangun lagi. Ingat, manusia berjalan menuju Allah itu dengan hati. Dan perjalanan yang dilakukan dengan hati itu mendahului perjalanan dengan anggota badan. Kata seorang penyair, dibawakan oleh Ibnu Qayyim ucapannya, man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapakah yang mampu menjadikan perjalananku seperti perjalananmu? Tamshi ruwaidan, kamu berjalan perlahan-lahan, tapi justru kamu sampai di awal. Kenapa? Karena dia menggunakan perjalanan yang menggunakan hati yang menjadikan cepat sampai kepada tujuannya. Orang yang berjalan dengan hati itu yang diibaratkan dalam sebuah hadis hasan oleh Nabi SAW, man khafa adlaj wa man adlaja
balagul manzil. Siapa yang punya ketakutan, maka dia akan adlaj. Ketika adlaj itu berjalan di malam hari, orang semua istirahat, dia berjalan. Dan barang siapa yang berjalan di malam hari, dia akan cepat sampai, dibandingkan dengan orang yang siang-siang berpayah-payah, malam tidur dia. Kalau ini dia pelan-pelan tapi malamnya juga berjalan, maka dia lebih cepat sampai kepada tempat tujuannya. Nah, ini perumpamaannya orang yang berjalan dengan hatinya. Ini perumpamaannya orang-orang yang menempuh perjalanan kelihatannya lambat, ruwaidan, tapi sampainya di depan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menggambarkan dalam hadis-hadis yang sahih, apa yang mampu diamalkan oleh hati manusia melebihi anggota badannya. Misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sa'alallah ta'ala syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan jujur amalan hati, sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikannya kepada tingkatan derajat orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Subhanallah, dalam keadaan tidur tapi dia bisa mencapai derajatnya orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berjalan dengan tekadnya yang kuat. Nah, disinilah fungsinya amalan hati. Amalan hati itu memang membuat manusia itu mencapai tingkatan-tingkatan yang luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh amalan anggota badan mereka. Lihatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang sebagian sahabat yang tidak bisa ikut perang bersama beliau dalam perang Tabuk. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udru. Di Madinah saat ini, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa orang dari kalangan kaum mukminin, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kalian berjalan, orang yang berjihad ini, menempuh satu perjalanan atau menempuh atau menyeberangi sebuah lembah, kecuali mereka itu selalu bersamamu, padahal mereka tidak hadir. Mereka bersama dalam pahala, bayangkan. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka selalu bersama kalian. Yang menjadikan mereka terhalang adalah karena udzur, tapi hati mereka ikut berjalan bersama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya amal hati manusia, dan inilah yang menjadikan mengapa begitu penting hati ini untuk dibersihkan agar kita bisa mencapai amalan-amalan yang luar biasa. Makanya membaca kisah-kisah para ulama salaf, keutamaan-keutamaan mereka, itu akan memotivasi dalam diri kita semangat untuk mengikuti jalannya. Apa yang tidak mampu kita lakukan dalam anggota badan kita, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Ini keutamaan yang sangat agung, dan dari sebab sinilah saya katakan tadi, istiqomah itu asalnya adalah istiqomah dalam hati. Memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu adalah memenuhi dalam hati. Ini yang paling utama. Setelah itu hatilah yang akan menggerakkan anggota badan manusia. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kesungguhan manusia yang ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan orang tersebut untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencapai kedudukan yang tinggi yang belum mampu dilakukan oleh amalan anggota badannya. Maka ini seperti yang saya contohkan tadi, orang melakukan perbuatan maksiat yang berarti menunjukkan perjalanannya terhenti, ini tidak menafikan istiqomah. Ketika dia berbuat maksiat, langsung dia menghadirkan dalam dirinya, hatinya langsung memunculkan perasaan bersalah dan perasaan takut kepada Allah. Maka dia segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan ciri-ciri mereka dalam surat Ali Imran. Kalau mereka berbuat perbuatan yang keji atau menganiaya diri mereka sendiri atau melakukan perbuatan yang keji, mereka segera mengingat Allah.
dan minta ampun serta tidak terus-menerus melakukan dosa. Dengan kesungguhan mereka meminta ampun, maka kalau mereka disertai dengan tekad yang kuat, yang setelah berbuat dosa ini dia semakin tunduk di hadapan Allah, maka bisa jadi perjalanan mereka yang terhenti sementara itu kemudian langsung melompat jauh, melebihi yang tadinya mungkin orang yang berjalan bersamanya tapi tidak ditimpa keadaan seperti keadaannya. Ini kalau manusia tersebut benar dalam menyikapi perbuatan dosanya. Makanya perbuatan dosa meskipun kecil itu bisa menjadi berlipat ganda nilainya kalau salah disikapi. Di antaranya diremehkan. Diremehkan perbuatan dosa tersebut menjadi dosa besar. Terus menerus dalam melakukannya, tidak mau bertobat, ini juga menjadi dosa besar. Membanggakannya, ini juga akan menjadikannya dosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya kalau semakin seseorang itu takut, meskipun besar dosanya akan menjadi kecil nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikapnya orang yang beriman sehingga keadaan dirinya tidak menjadi terhalang dia untuk terus istiqamah dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu an yaqa'a alaihi, wa innal fajira awil munafiqa yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bihi hakadha." Orang yang beriman melihat dosanya seperti orang yang duduk di atas gunung, di bawah gunung, yang dia itu khawatir gunung itu menimpanya. Dosanya kecil tapi anggapnya besar, membinasakan dia, maka Allah akan segera menolongnya karena ketakutannya. Tapi orang munafik melihat dosanya meskipun besar cuma seperti lalat yang lewat di hidungnya, depan hidungnya, kemudian diremehkan, diusir dengan santai. Ini akan menjadikan semakin besar nilai dosanya. Makanya perasaan seperti ini itu berbeda-beda dalam diri manusia. Dan ini perasaan seperti inilah yang nanti akan menentukan terhalangnya seseorang untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebagaimana keadaannya para sahabat. Dosa yang mereka lakukan kalau untuk di zaman tabi'in dianggap dosa kecil, tapi di zamannya para sahabat dianggap dosa besar. Padahal sama-sama dosanya. Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud juga, "In kuntum," di depan para tabi'in, "in kuntum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari wa in kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kalian wahai para tabi'in melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kalian anggap itu lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. Padahal kami menganggapnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa ini termasuk perkara yang membinasakan kami. Jadi subhanallah, keadaan hati yang menjadikan para sahabat itu mengungguli para tabi'in dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi inilah arti istiqomah yang sebenarnya. Ketika seseorang telah bisa menjadikan hatinya lurus dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dia telah benar-benar mencapai istiqomah yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan bagi hatimu, dan ketahuilah kehidupan yang baik bagi hatimu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu untuk membatasi atau menghalangi manusia dari hatinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang apa yang terdapat dalam hati manusia. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ayat ini mengisyaratkan bahwa asalnya istijabah, asalnya istiqamah, dan asalnya semua kebaikan adalah terdapat dalam hati manusia. Orang yang benar-benar memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya adalah orang-orang yang bisa memasukkan petunjuk dalam hatinya, yang dengan itu dia akan
senantiasa bersama petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupannya. Maka inilah ya ikhwatu fillah yang dibahas sebagai yang merupakan inti pembahasan dalam masalah istiqomah. Istiqomahnya hati dan istiqomahnya hawa nafsu manusia dalam upaya untuk menundukkan hawa nafsu agar bisa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, tentu saja dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketahui bersama dibahas tentang sebab-sebab yang menjadikan manusia bisa mencapai istiqomah. Yang sebab-sebab ini juga tentu saja tidak kalah pentingnya untuk kita pelajari dan kita terapkan dalam diri kita, serta kita berusaha untuk memurnikannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, pertama, sebaik-baik sebab adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran dan merenungkan kandungannya. Subhanallah, ini yang jarang kita lakukan. Selalu dan seringnya kita membaca Al-Quran dalam keadaan tergesa-gesa, karena waktu yang kita berikan sedikit. Sholat juga yang kita lakukan tergesa-gesa. Jangankan bisa merenungkan makna kandungan Al-Quran, sedangkan untuk mencapai ketenangan saja masih sulit untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Padahal sholat adalah sumber istiqomah yang paling utama. Yang kita tahu semua bersama, termasuk di antara fungsi utama sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat benar-benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sholat ini bisa berfungsi dengan baik kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dalam diri kita untuk melaksanakannya dengan baik dan benar. Al-Quran sebagai sumber istiqomah yang paling utama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus? Kenapa harus berangsur-angsur? Ini sama dengan pertanyaan, kenapa kita tidak perlu tergesa-gesa membaca Al-Quran? Kenapa kita harus ulang-ulang satu ayat agar kita pahami kandungannya? Jawabannya karena memang Al-Quran diturunkan seperti itu. Tidak sekaligus berangsur-angsur, tujuannya untuk mengokohkan hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling pertama adalah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Allah berfirman, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah ya Rasulullah, agar kami meneguhkan hatimu dengannya, dan kami membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dengan tartil, dengan teratur dan benar. Subhanallah, ini merupakan nas, pernyataan penegasan dari Allah bahwa Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan untuk menjadikan hati manusia itu istiqomah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan istiqomah dalam hatinya, maka bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Berusahalah untuk membaca Al-Quran dengan diulang-ulang. Yang penting bisa diresapi kandungan artinya. Ini cara untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dalam hal ini, menjadikan istiqomah hati manusia. Dan ini merupakan sebaik-baik sebab dan seutama-utama sebab yang insya Allah athar-athar yang menunjukkan hal ini di kalangan para ulama salaf sangat sering kita dengarkan. Dan sangat terkenal sekali ucapan mereka. Misalnya yang mengatakan, akhadna hadzal qur'ana an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Kami mempelajari Al-Quran dari para sahabat yang menyampaikan kepada kami bahwa dulunya ketika mereka mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak tergesa-gesa melampauinya kepada 10 ayat berikutnya sampai mereka mengetahui kandungan artinya, bisa meresapi kandungan maknanya. Ini petunjuknya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tergesa-gesa dalam mempelajari Al-Quran, memberikan waktu yang cukup untuk membacanya. Tidak perlu memberikan targetnya harus segera selesai.
Tapi yang paling utama adalah bisa mengambil pelajaran darinya, benar-benar bisa memfungsikan Al-Quran sesuai dengan tujuan diturunkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang kitab ini diberkahi, liyadabbaru, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran, yaitu bisa mengamalkannya dalam diri mereka. Jadi motivasi untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran adalah timbulnya dari apa? Tadabbur. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Tanpa tadabbur, motivasi untuk mengamalkannya dalam diri manusia sangat kecil. Bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan sesuatu yang tidak difahami artinya? Kalau dia berusaha merenungkan kandungannya, maka itu akan menjadi motivasi besar dalam dirinya untuk membangkitnya semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Karena berkali-kali juga Anda jelaskan dalam pengajian kita, bahwa Al-Quran itu memberikan ruh dan cahaya bagi jiwa manusia. Karena Al-Quran itu disebut memiliki kekuatan. Saya pernah sebutkan berkali-kali ucapannya Ibnu Abbas yang mengatakan, "Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah." Semua kata-kata sultan dalam Al-Quran artinya adalah hujjah, argumentasi ilmiah dari petunjuk Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu dari Allah itu beda dengan ucapan manusia. Kalau ucapan manusia mungkin masuk ke dalam hati kita tapi tidak bisa menggerakkan hati. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, petunjuk darinya itu punya kekuatan untuk mengarahkan hati manusia agar bisa dibimbing kepada kebaikan, seperti yang saya sudah sering terangkan dalam pengajian-pengajian. Maka oleh karena itu, mengambil manfaat dari Al-Quran untuk menjadikan hati istiqomah, ini merupakan sebab yang paling utama dan paling terbesar untuk mengupayakan istiqomah dalam diri kita. Sebab yang kedua, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang terkenal dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ayat ini menunjukkan untuk bisa meneguhkan hati, menjadikan hati istiqomah, kita membutuhkan al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Semua ulama ahlu tafsir sepakat mengatakan yang dimaksud dengan ucapan yang teguh dalam ayat ini adalah dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menafsirkan demikian. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fadzaka qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Sesungguhnya orang yang muslim, orang yang beriman, ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di kuburannya, waktu itu dia akan mempersaksikan dua kalimat syahadat. Langsung malaikat menerima persaksiannya. Itulah makna firman Allah dalam ayat tadi. Jadi ayat tadi yang menyebutkan tentang ucapan yang teguh, maknanya adalah dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Maka inilah sumber keteguhan yang paling utama. Oleh karena itu, kalau ingin istiqomah, itu tidak mungkin diraih kalau kita tidak pernah belajar tauhid. Tidak pernah kita mengkaji tentang hal-hal yang menyempurnakan tauhid kita, mengenal, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang hal-hal yang menyempurnakan kalimat la ilaha illallah, pembatal-pembatalnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya,
mengenal perbuatan syirik untuk kita jauhi, syirik yang besar maupun yang kecil dengan perinciannya. Ini semua akan menyempurnakan istiqomah dalam diri kita. Kemudian syahadat Muhammadur Rasulullah yang berhubungan dengan menghidupkan sunnah dalam diri kita, mempelajari utamanya amalan-amalan yang wajib yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkannya dalam diri kita, kemudian menyebarkannya di masyarakat. Semua ini merupakan sebab yang akan menjadikan istiqomah dalam hati kita lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita akan merasakan semakin kita banyak mendalami ilmu akidah, ilmu sunnah, motivasi kebaikan dalam diri kita semakin besar. Mungkin terkadang tidak kita sadari munculnya motivasi ini, tapi jelas sangat berbeda dengan orang-orang yang keadaannya tidak demikian. Antum bisa saksikan orang-orang yang sudah mulai malas menghadiri pengajian, itu kita dapati motivasinya untuk berbuat baik pun juga berkurang. Karena istiqomah dalam hatinya tidak terwujud dengan sempurna. Karena pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat bisa disempurnakan melalui majelis ilmu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belajar tentang akidah asma wa sifat, yang itu kita akan mengenal cara-cara untuk menyempurnakan semua bidang-bidang keimanan kita, hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kita, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam ibadah, yang sunnah maupun yang wajib, dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Ini semua merupakan sumber utama, kebaikan utama dalam hal menjadikan istiqomah dalam hati manusia. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas berdoa ini selalu disebutkan dalam semua sebab-sebab utama kebaikan. Jadi waktu kita bahas kebaikan apa saja, doa mesti tidak pernah luput. Karena doa itu adalah cara meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebutkan ucapannya Imam Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir yang mengatakan, jima'ul khairi ad-du'a, penghimpun segala kebaikan itu adalah berdoa. Hati manusia sangat lemah. Yang bisa meneguhkannya adalah zat yang maha menguasainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha." Semua hati manusia terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi doa senjata yang agung untuk mendapatkan istiqomah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, memaksimalkan pengabulan doa dengan menghimpun dalam doa itu sebab-sebab untuk dikabulkannya doa. Membaca doa pada waktu-waktu dikabulkannya doa, dengan hati yang konsentrasi, berwudu menghadap kiblat, membaca salawat, memuji-muji Allah, menyebut nama-nama Allah di dalamnya. Apalagi kalau kita menyebut dengan nama Allah yang paling agung, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang orang yang mengucapkan nama Allah yang paling agung, alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi istajab, yang kalau Allah diminta dengannya maka dia akan memberikan, dan kalau seseorang berdoa dengannya maka dia akan mengabulkan. Ini termasuk sebab yang sangat agung dalam hal meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijadikan istiqomah, sebagaimana kita kenal semua doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai Allah yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hati kami untuk selalu di atas ketaatan kepadamu. Ini berdoa, dan termasuk seutama-utama sebab. Berikutnya, sebab yang lainnya adalah seperti yang saya katakan tadi, membaca kisah-kisah orang-orang yang soleh, utamanya para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan kebaikan mereka dengan benar. Ini termasuk sebab-sebab yang paling utama dan yang sangat penting. Makanya sebagian dari para ulama menyebutkan membaca tentang kisahnya orang-orang yang soleh
itu lebih diutamakan daripada membaca masalah-masalah fikih. Seperti kata kata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yang mengatakan hikayatul ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh li'annaha akhlaqul qaum wa adabuhum. Kisah-kisah tentang para ulama dan duduk di majelis mereka lebih aku sukai daripada mempelajari kebanyakan masalah-masalah fikih, karena dengan membaca kisah-kisah mereka kita akan bisa termotivasi meniru akhlak dan adab-adab mereka. Manusia secara tabiat asalnya suka mengikuti. Mereka lebih tertarik dengan nasihat yang berupa praktek daripada sekedar ucapan. Ini keadaannya manusia. Makanya Nabi SAW banyak dalam Al-Quran itu Allah perintahkan dengan perbuatan langsung dicontohkan, maka manusia dan para sahabat langsung paham. Terkadang kalau mereka diberitahu sesuatu masih ragu-ragu, tapi kalau Nabi SAW langsung mempraktikannya, mereka langsung yakin dan mengikuti perbuatan Nabi SAW. Ini keadaan manusia sesuai dengan hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu selalu berkumpul, suka meniru. Senangnya dia untuk mengikuti yang lain. Nah, kalau contoh itu berupa kisah nyata, kisah-kisahnya para ulama, biografi mereka, itu ketertarikan untuk mengikuti mereka itu lebih besar dibandingkan sekedar mendengarkan ceramah misalnya, yang hanya berupa nasihat untuk disampaikan dengan lisan. Tapi kalau mereka lihat, ternyata orang-orang yang seperti kita, yang mulia, yang mereka dimuliakan oleh Allah, yang telah memperjuangkan agama ini demikian mulia dan banyak, dan akhlak mereka terpuji-dipuji oleh para ulama lainnya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang dipilih Allah, ternyata telah menempuh jalan ini. Maka motivasi yang akan terbangkit dalam diri kita sangat besar sekali agar membantu hati kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu membaca kisah-kisah ini sangat penting sekali. Maka mengambil pelajaran atau ibrah dari kisah itu manfaatnya sangat besar dalam memotivasi manusia dibandingkan dengan sekedar nasihat-nasihat biasa yang tidak menampilkan contoh figur-figur yang langsung bisa dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita. Termasuk juga dalam masalah ini bergaul dengan orang-orang yang soleh secara langsung. Adapun yang berhubungan dengan kisah, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisahnya para nabi dan fungsinya dalam menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah-kisah yang kami sebutkan kepadamu tentang kisahnya para rasul, yang dengannya kami teguhkan hatimu ya Rasulullah. Ini dalilnya. Kemudian juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini juga jelas keutamaannya sangat besar, karena berkumpul dengan mereka kita akan melihat contoh langsung, praktek langsung. Ketika kita sedang lemah, maka termotivasi dengan menghadiri majelis mereka atau menerima nasihat dari mereka. Dan ini juga sudah banyak contoh-contoh yang saya pernah sebutkan dalam kajian-kajian. Yang jelas ini 5 atau sekitar 4 atau 5 sebab yang utama yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang akan membantu manusia untuk menjadikan istiqomah hatinya, sehingga dengan itu dimanapun dia berada, insya Allah dia akan tetap teguh berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan apapun yang menimpa dia tetap akan bisa bersikap dengan benar untuk mempertahankan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu keadaan mereka ini berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki keteguhan hati seperti yang digambarkan tadi. Karena mereka yang tidak memilikinya, meskipun kelihatannya sekarang baik, tapi ketika muncul ujian-ujian yang mengguncangkan keimanan, bisa jadi mereka kemudian langsung jatuh dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan pada kajian siang hari ini tentang istiqomah hati yang merupakan sumber keistiqomahan yang paling utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari kajian hari ini, dan afwan atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Kita teruskan dengan tanya jawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong terjemahkan hadis law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatan ma. Seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun cuma seteguk air. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya meskipun hanya dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Menunjukkan rendah dan hinanya dunia. Hadis ini saya lupa siapa yang meriwayatkan, yang jelas hadis ini adalah hadis yang sahih atau hasan. Dihasankan oleh para ulama yang menggambarkan tentang rendahnya dan hinanya dunia. Yang oleh karena itu seperti yang saya gambarkan tadi malam, orang-orang yang mencintai dunia adalah orang-orang yang benar-benar mencintai sesuatu yang rendah. Sikap mana yang lebih baik? Kita bergaul dan bermuamalah dengan ahli bid'ah, mereka membeli sesuatu kepada kita untuk acara-acara bid'ah atau menghindarinya, tapi kita tidak sanggup karena mereka tetangga kita. Kalau kita mampu memberikan manfaat kepada mereka, maka itu sebaik-baik amalan. Memberi hidayah kepada manusia itu merupakan perhatiannya atau sesuatu hal yang dipentingkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka akhlaknya para nabi adalah berusaha memandang orang yang berbuat salah itu seperti orang yang sakit yang perlu diobati dan dikasihani. Apalagi banyak masyarakat kita yang belum paham. Maka lebih bagus kita berusaha untuk menjadikan kedekatan kita sebagai sebab untuk mendakwainya. Kecuali kalau dia tokoh yang kita khawatirkan dia terpengaruh, maka kita hindari. Adapun kalau dia membeli sesuatu untuk acara-acara bid'ah, kalau kita tidak tahu dan tidak ada penjelasan, maka hukum asalnya mereka membeli dari kita selama itu barang yang halal, maka halal hukumnya. Kecuali kalau kita jelas-jelas tahu bahwa itu digunakan untuk acara yang bid'ah, maka ini yang kita hindari. Bagaimana cara kita untuk mengatasi suatu permasalahan baik dalam keluarga sendiri maupun masyarakat? Misalnya ketika kita ingin menutup aurat pakai cadar, mohon penjelasannya. Dengan kita menegakkan semua itu ikhlas karena Allah, maka dengan sendirinya masalah akan terselesaikan. Takwa kepada Allah itu merupakan penyelesai masalah. Kalau kita hanya mengikuti kemauan masyarakat sampai meninggalkan perintah Allah, maka justru kita akan bikin masalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk menggerakkan hati manusia untuk memusuhi kita. Hadis yang hasan riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun manusia murka kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa ashata alaihi nas. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan resiko Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia juga benci dan murka kepadanya. Karena hati manusia semua yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mencari ridhonya Allah, maka berarti menyelesaikan masalah terbesar dalam diri kita. Doa apa yang paling manjur tadi yang saya sebutkan ya? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala din. Bagaimana memuji Allah dengan nama yang sangat agung baginya? Mungkin nanti malam kita bahas tentang, kalau ada kesempatan diselipkan pembahasan tentang mengenai nama Allah yang paling agung. Apakah diperbolehkan mengajarkan anak-anak menghafal Al-Quran sedangkan mereka belum bisa membaca Al-Quran, belum khatam Iqra, jadi hafalan mereka berdasarkan yang didengar dari bacaan pengajarnya? Sangat boleh, dan ini termasuk hal yang dibenarkan. Difahamkan, langsung dihafalkan dengan dari
tuntunan dari gurunya, itu malah sangat bagus. Dengan itu mereka bisa menghafal dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar, karena mereka akan mengikuti ucapan dari gurunya. Bahkan ini termasuk metode talaki dalam menghafal Al-Quran yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan kita terangkan kepada mereka makna secara umum daripada setiap surat yang dihafalnya, maka itu sudah sangat membantu mereka agar bisa memahami bacaan dari apa yang mereka telah hafal. Bagaimana cara agar tidak iri terhadap kelebihan orang lain sehingga merasa minder dengan kekurangan diri, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan fisik? Iya, caranya dengan mengingat bahwasanya kelebihan atau kekurangan yang Allah berikan kepada kita dalam urusan dunia dan fisik itu adalah dari Allah. Kalau kita merasa minder, seolah-olah kita merasa tidak senang dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita merasa lebih baik pilihannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri? Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah Dia Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita? Jadi apa yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang lain, itulah yang terbaik sesuai dengan pilihan Allah. Maka dengan mengingat ini, maka kita tidak akan menjadi minder dalam hal-hal urusan keduniaan atau fisik seperti ini. Ya, bagaimana menghindari sifat sombong dan riya? Sifat sombong kita ketahui ini sangat tercela, karena sifat sombong ini merasa besar adalah sangat tidak pantas bagi manusia, karena mereka adalah makhluk yang sangat lemah. Dan sifat sombong ini termasuk perbuatan yang tercela karena ingin merebut sesuatu yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, kita ketahui orang yang ingin memiliki kesombongan itu Allah ancam dengan azab yang besar. Dalam hadis yang sahih, karena ini tidak pantas dimiliki oleh manusia yang lemah. Adapun sifat riya itu secara umum ya kita dengan belajar agama yang benar, kemudian mengetahui bahwasanya makhluk itu tidak akan bisa memberikan manfaat dan madarat kepada kita. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu semata-mata kita tujukan amal kita kepada zat yang celaannya memberikan madarat kepada kita dan pujiannya mendatangkan manfaat bagi kita, tidak untuk manusia yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk kita. Teman Anas sering menceritakan tentang suami dan situasi kantor suaminya, bahkan kadang-kadang dia menceritakan tentang ketidakadilan atasan suaminya dan keburukan akhlak teman-teman kantor suaminya. Bolehkah anak mendengar cerita tersebut? Jawabannya tidak boleh. Kalau kita tahu ini tidak bisa kita memberikan solusi jalan keluar, tidak bisa kita nasihati dia juga agar jangan membicarakan kejelekan orang lain kecuali untuk dinasihati, tujuan nasihat, maka tidak boleh didengar. Ya, nasihatnya lebih bagus anjurkan sama temannya itu untuk menyuruh suaminya menasihati orang-orang yang buruk tersebut dengan cara lemah lembut, atau bersabar agar tidak terpengaruh dalam ikut melakukan perbuatan maksiat, dan bersabar atas kezaliman orang lain. Jadi nasihati kepadanya sesuatu yang bisa memberi manfaat. Jadi jangan menambah madarat dalam dirinya. Dia sudah tertimpa kezaliman, dengan dia menggibai, menjelek-jelekan orang lain, dapat dosa lagi, maka ini adalah keburukan di atas keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Sampai mana batas seorang laki-laki boleh memanjangkan rambutnya? Ya, sampai pada batasan jangan sampai dia menyerupai perbuatan orang-orang yang buruk akhlaknya. Kalau itu sampai menyerupai kebiasaan orang-orang yang buruk akhlaknya, yang menjadikan manusia bersangka buruk kepadanya, dianggap sama seperti mereka, maka ini membuat dia menjadikan orang lain berbuat dosa, dan ini merupakan perbuatan tercela. Mana yang lebih utama, berobat atau bersabar di saat kita sakit? Masing-masing ada keutamaannya, dan manusia bisa menilai tentang keadaan dirinya. Rasulullah SAW menganjurkan berdoa, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama. Berdoa itu dianjurkan. Dianjurkan. Tapi dalam sebagian hadis, misalnya Nabi SAW ketika menawarkan seorang wanita yang kesurupan, apakah dia mau didoakan supaya sembuh atau dia bersabar, maka dia memilih sabar dan dijanjikan surga bagi Nabi SAW. Maka keadaan masing-masing manusia bisa berbeda. Jangan sampai kita bersabar, nanti di tengah-tengah kita mengeluh, maka nanti kita sudah kena penyakit juga tambah dengan dosa lagi.
maka lebih baik kita melakukan sesuatu yang anjuran yang lainnya yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bacaan mana yang boleh diulang-ulang dalam sholat? Ya kalau kita sholat sendirian, kita ingin mengulang dengan tujuan merenungkan ayatnya, boleh. Ayat apa saja yang kita ulang, yang kita ingin agar kandungannya itu lebih meresap dalam diri kita. Ya. Ketika bangkit dari ruku, apakah kita membaca Sami Allah liman hamidah? Jawabannya kita membaca. Karena di dalam sholat itu tidak ada satu tempat pun yang kosong dari zikir. Sholat itu ada kesibukan, jadi semua tempat itu ada zikirnya. Tidak ada satu tempat pun dalam sholat itu yang kita itu diam tanpa ada mendengarkan bacaan imam atau tanpa membaca apa-apa. Ya, jadi semua ada isinya. Ketika imam bacaannya panjang, kita baca lagi supaya kita tidak kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya seorang istri yang telah dicerai diajak rujuk kembali, tetapi dia bingung dengan alasan suaminya adalah seorang dai tapi dakwanya banyak bertentangan dengan sunnah. Si istri takut suaminya tidak berubah sifatnya dan dia takut tidak bisa bersabar dan berakibat dosa karena ini adalah perceraian yang kedua kali. Ya, perinciannya mungkin bagaimana tentang dakwah yang bertentangan dengan sunnah itu perlu diperjelas supaya bisa diberikan fatwa yang sesuai, maksudnya penjelasan yang sesuai. Coba konsultasi kepada salah seorang ustadz ya yang paham agama, ustadz yang ada di sini yang bisa nanti dengan itu diperinci keadaannya agar bisa diberikan bimbingan yang lebih baik insya Allah. Karena kalau seperti pertanyaan umum seperti ini sulit untuk dijawab ya. Ketika keadaan memaksa kita untuk tidak istiqomah dalam menjalankan sunnah, apakah boleh kita menjalankan sunnah lainnya yang tidak berbenturan dengan keadaan? Lihat-lihat dulu sunnahnya. Kalau seandainya itu kewajiban, sunnah kan ada yang wajib, ada yang tidak. Artinya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sunnah yang wajib, ya dalam kondisi semua keadaan pun kita harus jalankan. Tapi kalau itu bukan perkara yang wajib, maka meninggalkannya bukan termasuk dikatakan tidak istiqomah. Bukan dimaksud tidak istiqomah selama dia tidak membenci atau mencelanya. Jadi dilihat keadaannya. Kalau itu berupa kewajiban kita, maka kita harus laksanakan meskipun dalam semua keadaan kita berusaha untuk menegakkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Bolehkah kita yakin bahwa kita akan masuk surga? Kalau yakin tidak boleh, tapi berharap diperbolehkan dan itu harus. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang memilikinya, maka ini yang dianjurkan. Tapi kalau merasa yakin atau menjamin diri sendiri itu tidak boleh. Maka ini termasuk sifat yang tercela. Bolehkah kita menutup telinga ketika mendengar suara petir? Tidak ada masalah. Tutup telinga nggak ada masalah. Yang jelas tidak termasuk tasyabbuh terhadap orang-orang munafik. Tapi kan ada zikirnya, anjurannya ya. Kita membaca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ada pertanyaan tentang mengobati penyakit amrod ya, mungkin tertarik sama sejenis ya, atau kepada amrod itu. Anda ingat Ustaz Muhammad Arifin Badri punya tulisan yang pernah dimuat di majalah As-Sunnah, itu lebih terperinci, bagus dibaca ya. Karena 2 kali pertanyaannya, mungkin ini penting ya. Maka sarankan untuk merujuk kepada tulisan tersebut. Apakah boleh seorang salafi bekerja sebagai PNS? Karena ada Anda dengar dari suatu manhaj mengharamkan tidak boleh mereka bekerja sebagai PNS. Jawabannya itu manhaj tersebut manhaj takfir itu. Asalnya menjadi pegawai negeri tidak ada masalah. Karena kita bekerja di tempat yang selama tempat tersebut tempat yang halal, tidak langsung berhubungan dengan yang haram, boleh kita bekerja di situ. Dan bahkan kita bisa jadi dianjurkan karena kita mungkin bisa setidaknya memberi kebaikan kepada orang-orang yang ada di situ di kantor tersebut. Selama kita mengetahui agama kita tidak berbahaya atau berkurang dengan pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita bisa tegakkan agama kita di situ, kita bisa dakwai orang, maka sangat baik sekali kita bekerja di tempat tersebut. Kecuali kalau kita merasa banyak hal-hal yang kita langgar, mengurangi iman kita, baru itu kita pertimbangkan. Karena masalah iman tadi bukan karena mengharamkan asal pekerjaan tersebut.
Apakah kita boleh duduk yang bertumpu pada kedua ujung kaki dalam sholat? Apakah hanya terbatas pada duduk di antara dua sujud? Iya, ini tidak boleh dikiaskan pada duduk tasyahud awal, duduk yang tegak gitu ya. Itu cuma duduk di antara dua sujud seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi, adapun kalau tahiyat awal ya seperti itu duduknya, tidak boleh dikiaskan dengan yang tadi tegak itu, karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW selain di antara dua sujud. Bagaimana cara melunasi utang orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya? Ya berusaha dulu. Jadi lakukan tahapan-tahapan usaha, cari alamatnya, tanyakan di mana dia kemungkinan adanya. Kalau ketemu itu lebih bagus, segera dilunasi. Kalau tidak bisa, maka tahapan berikutnya cari ahli warisnya, orang yang berhak mendapatkannya, ibunya, anaknya atau yang lainnya. Berikan kepadanya. Kalau tetap tidak bisa juga, sudah diusahakan, sudah tidak bisa juga, maka disedekahkan atas nama orang tersebut. Yang dengan risiko kalau dia kembali nanti ketemu lagi, kita ketemu orangnya, kita kembali memberikan uang tersebut. Jadi sedekah tadi adalah untuk kita. Itu yang kita lakukan dengan tahapan-tahapannya. Apakah menghajar orang dalam waktu yang lama karena dihajar tidak menyadari kesalahannya tidak termasuk memotong tali silaturahim? Kalau menghajar itu dalam urusan pribadi dan dunia itu haram hukumnya, lebih dari 3 hari. Tapi kalau dalam urusan agama itu untuk selama-lamanya. Kalau benar-benar itu benar-benar urusan agama, kita boleh lakukan selama-lamanya. Kalau sudah kita pertimbangkan bahwa yang terbaik bagi dia adalah dihajar. Tapi kalau ternyata kita pertimbangkan dia tidak berubah dan ada peluang bahwa dia ini kalau kita dekati bisa lebih baik, maka kita berubah, tidak mengapa. Kita segera dekati dia, nasihati lagi, dan kita berharap itu lebih baik bagi dia daripada dijauhi misalnya. Ya, cukup mungkin ya, sudah hampir setengah 12. Kita akhiri kajiannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallallahu yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.